Para pemirsa, selamat bertemu kembali dengan saya, Romo Kristoforus Wahyu Triharia DSCY, dalam seri katekese dari Rumah Dehunian. Topik katekese kita kali ini adalah tentang tips mengikuti perayaan Ekaristi. Katekese ini diberikan karena saya sering bertemu dengan umat yang merasa kesulitan untuk menghayati perayaan Ekaristi. Ada umat yang garing kendati rutin mengikuti perayaan Ekaristi. Juga tidak sedikit umat merasa tiada gunanya merayakan Ekaristi setiap hari Minggu. Maka katekese ini disampaikan semoga bisa membantu umat beriman sekalian dalam menghayati Ekaristi. Saya akan bagikan 5 tips supaya perayaan Ekaristi berdaya guna bagi kehidupan rohani kita. Tips yang pertama, tumbuhkanlah syukur. Ekaristi bagi orang Katolik merupakan perayaan syukur. Kita bersyukur karena Allah telah menebus kita dari dosa kita. Kita bersyukur karena Kristus menyelamatkan kita. Kita bersyukur berkat penebusan Kristus di Golgota, maka kita sekarang tidak perlu mengalami penderitaan akibat dosa dan mati-matian berjuang melawan kuasa iblis untuk mencapai keselamatan surgawi. Kristus telah berjuang sekali untuk selama-lamanya. Tentu hal ini adalah super fantastik. Sungguh super fantastik bagi kita. Maka perayaan Ekaristi bukan pesta biasa. Ini adalah pesta suci. Disitulah kita, saya dan Anda, merayakan hidup yang telah ditebus, hidup yang telah dimerdekakan. Jadi bersyukurlah dan percayalah bahwa Ekaristi sungguh amazing. Tips yang kedua, tampillah sebagai pribadi yang terhormat. Ketika Anda menghadiri perayaan Ekaristi, Anda tengah menjawab undangan Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Tuhan mengundang Anda untuk hadir dalam Ekaristi. Bukan kepala sekolah, bukan Pak Camat, bukan Pak Bupati, bukan Pak Presiden, ataupun Ketua PBB yang mengundang Anda. Tetapi Tuhan sendiri yang mengundang Anda. Itu artinya Anda sungguh terhormat. Anda sungguh pribadi yang penting bagi Tuhan. Berpikirlah bahwa Kristus mengundang Anda karena Tuhan melihat Anda adalah super penting. Jadi siapkan diri Anda, pastikan diri Anda sebagai orang yang penting untuk bertemu dengan Tuhan. Perhatikan penampilan jasmani Anda. Karena biasanya, people judge you from the cover. Memang Tuhan melihat hati Anda, tetapi Anda dalam perayaan Ekaristi bersama orang banyak. Maka kadang orang juga menilai penampilan Anda. Jadi pastikan tampilan Anda bersih, pilih pakaian yang pantas, siapkan wadah bakti atau puji syukur atau Alkitab, juga uang kolektor, dan pastikan Anda datang lebih awal sehingga terlihat tenang, elegan, tidak tergopoh-gopoh. Yang ketiga, siapkan ruang untuk bertemu Tuhan. Ingatlah, dalam Ekaristi Tuhan akan memilih kursi terdekat dengan Anda. Apakah di sini, di sini, di sini? Di mana itu? Tentu di hati kita, di hati Anda. Ia akan masuk ke dalam batin dengan sabdanya pada saat doa dan bacaan. Ia sungguh memasuki diri Anda dalam rupa Hosti Kudus. Dan kita tahu, Hosti Kudus itu bukan sekedar lambang, bukan sekedar simbol, seolah-olah itu adalah melambangkan Tuhan. Tidak, itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hadir dalam rupa roti. Dia masuk ke dalam diri kita. Ia sungguh-sungguh hadir di dalam hati kita.
Pastikan bahwa hati Anda layak, pantas. Untuk itu saya menganjurkan membaca terlebih dahulu bacaan hari Minggu, bisa dari Ruah atau Katolik, atau Anda mendengarkan renungan singkat Devonian tentang Injil hari yang bersangkutan. Kedua, berpantang dari segala macam makanan dan minuman setidaknya 1 jam sebelum perayaan dimulai. Ada yang bilang 1 jam sebelum misanya atau 1 jam sebelum menyambut komuninya. Saya rasa ini pertanyaan yang menggoda kita. Tapi pastikan perayaan Ekaristi, sejak perayaan Ekaristi dimulai, kita sudah mengosongkan diri, memberikan hati kita untuk Dia. Bagi Anda yang harus minum obat, minumlah obat. Tidak ada soal dengan itu. Yang ketiga, bawa intensi atau ujub yang hendak ingin Anda doakan selama Ekaristi. Penting sekali dalam perayaan Ekaristi kita membawa satu intensi yang ingin kita bawa supaya kita memiliki tujuan dalam perayaan Ekaristi. Lalu yang keempat, beri waktu untuk hening di gereja sebelum Ekaristi dimulai. Dengan cara itulah kita sebenarnya sudah mempersiapkan hati kita di mana Tuhan nanti akan mengunjungi dan masuk ke sana. Tips yang keempat, ciptakan momen yang agung. Setiba di gereja, bagikan senyum Anda kepada orang-orang di sekitar. Supaya nanti ketika perayaan Ekaristi berlangsung, kita tidak usah mengobrol senyum, sana-sini untuk sapa-sapa yang lain. Cukup pada awal ketika Anda datang. Berusahalah untuk duduk di tempat yang mendukung selama pesta suci ini berlangsung. Sebisa mungkin Anda bisa melihat ke altar di mana kurban Kristus dipersembahkan. Katanya, semakin jauh dari altar, semakin banyak godaan yang membuat kita tidak fokus dalam Ekaristi. Lalu, pastikan gawai Anda aman dalam saku, dalam tas, jangan sampai nanti terbuka dan menggoda orang lain untuk mengambilnya. Pastikan gawai Anda di tempat yang aman dan jangan lupa gawai Anda dalam posisi silent atau off supaya nanti tidak mempermalukan Anda kalau terjadi sesuatu dalam perayaan Ekaristi. Lalu kalau semua sudah oke, siapkan diri Anda dengan membuat tanda salib dan masuklah dalam alam keheningan. Tips yang kelima, ikuti perayaan sepenuh hati. Selama perayaan Ekaristi berlangsung, hadirlah sepenuh hati. Jika pikiran Anda lari ke sana ke sini, lakukanlah hal-hal berikut ini. Anda bisa menjadikan setiap gerakan-gerakan dalam perayaan Ekaristi sebagai ungkapan kasih kepada Yesus. Ketika Anda menyembah, ketika Anda membungkuk, ketika Anda memandang, ketika Anda berdiri, lakukanlah itu sebagai ungkapan kasih kepada Kristus. Lalu, dengarkanlah dengan seksama setiap kata-kata yang diucapkan oleh imam atau petugas bacaan saat sabda dibacakan atau doa dilantunkan. Saya juga menganjurkan nikmatilah sentuhan Tuhan dalam lagu yang dinyanyikan, dalam simbol-simbol liturgi dalam perayaan Ekaristi itu seperti lilin yang menyala, salib, altar, mimbar, atau tabernakel. Nikmatilah itu sebagai tempat Tuhan menyapa Anda. Gunakan juga saat hening untuk berdoa secara pribadi, dan sebelum Anda pulang, ingatlah apa pesan Tuhan untuk saya dalam perayaan Ekaristi ini, dan sejenak sebelum berkat diturunkan bagi Anda, mintalah berkat yang Anda butuhkan. Saudari-saudara, itulah 5 hal yang semoga membantu Anda sekalian untuk mengalami perayaan Ekaristi yang berdaya guna bagi hidup rohani Anda. 5 hal itu adalah, yang pertama, tumbuhkanlah rasa syukur. Yang kedua,
Tampillah sebagai pribadi yang terhormat. Yang ketiga, siapkan ruang untuk bertemu Tuhan. Dan yang keempat, ciptakanlah momen agung. Yang terakhir, ikuti perayaan sepenuh hati. Saudari-saudara, demikian seri katekese dari Rumah Dehonian. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seri yang lain atau topik yang lain. Jika Anda ingin mendapatkan pengajaran-pengajaran yang lain, jangan sungkan untuk mengunjungi channel YouTube Rumah Dehonian. Kita berbagi agar semakin berarti dan Tuhan memberkati.